Halo Tribuners, bersama saya Molly kembali lagi dalam acara Speak Up Bicara untuk Kebenaran. Nah Tribuners, hari ini di Studio Tribun Medan telah kedatangan para narasumber yang akan speak up nih. Jadi saya akan sedikit memberikan intermezzo kepada Tribuners pembahasan yang akan kita bahas di episode Speak Up kali ini. Jadi ada ajang yang bernama Bulan Tua Record Got Talent yang setiap bulan atau mungkin ada beberapa season yang telah dilaksanakan dan mencari talent-talent yang berbakat dalam bidang bernyanyi nih untuk diberikan pengalaman, terus juga ada sedikit diberikan benefit lah kepada para talent supaya mendapatkan atau diberikan apresiasi dari bakat yang dimilikinya, Tribuners. Nah, Tribuners, jadi ajang ini ternyata terindikasi nih ada dugaan penipuan dan juga penggelapan dana. Seperti apa sih? Bagaimana ceritanya? Jadi para narasumber hari ini bakal menceritakan secara lengkap kepada kita bagaimana atau seperti apa proses yang terjadi hingga sampai di titik seperti ini. Jadi sebelum kita mulai untuk bertanya, saya akan memperkenalkan para narasumber yang telah hadir di acara Speak Up hari ini. Telah hadir bersama kita ada Bapak Joko Pranata Situmeang SHMH selaku pengacara ya Bapak. Halo Bapak. Ya, halo. Selanjutnya ada Ibu pengacara kita juga nih, ada Ibu Sarma Hutajulu SH. Halo. Boleh disapa Tribunersnya Bu, Halo, semangat ya. sahabat Tribun. Ini karena kita mau speak up pasti membahas untuk kebenaran, Iya, jadi Ibu pasti benar. semangat ya untuk memberikan fakta-fakta ya kepada Tribuners terkait kasus yang bakal kita bahas hari ini Tribuners. Nah selanjutnya di sebelah saya ini seorang artis atau juga talentnya nih yang ikut dalam ajang tersebut ya, ada Seni Situmorang. Halo, apa kabar? Sehat ya. Nah, kita juga terhubung dari Zoom nih ya, Tribuners. Orang tua artis atau orang tua talentnya. Jadi artisnya bernama Benaya Simanulang dan orang tua yang bakal melakukan speak up bersama kita bernama Mona Lisa Simatupang. Halo, selamat siang Ibu. Suaranya bisa dibuka dulu? Suaranya? Unmute. Halo. Halo, apa kabar Ibu? Halo. Halo. Halo, apa kabar Ibu? Dengar? Sehat, saya dengar Bu, dengar. Oke, Baik boleh Bu, baik. diinformasikan nih Ibu, di mana ya lokasinya? Kenapa kita melalui Zoom supaya Tribuners bisa paham juga Ibu? Saya di dalam rumah Bu, ini kan posisinya di atas itu. Daerah Bu, maksudnya daerah mana? Daerah Depok. Dari Depok ya, sehingga Ibu Iya. makanya melalui Zoom dan tidak bisa ikut talk show bersama kita di sini ya Bu. Baiklah, Iya, nanti saya iya. bakal tanya ke Ibu nih terkait kasus atau dugaan penipuan dan penggelapan dananya, tapi nanti saya bakal kembali terhubung kepada Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, makasih sama-sama. Baiklah Tribuners, jadi supaya lebih detail lagi sebelum kita masuk ke dalam kasusnya ini, saya kepengen ditanya dulu nih terkait ajangnya. Mungkin dari Ibu Sarma boleh menjelaskan ya Bu, seperti apa sih ajang yang dilaksanakan kemarin yang sebelumnya udah sampai 3 season katanya nih. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Kak Molly. Jadi klien kami Serlina Pitu, Serlina Pitu, ya, seorang warga negara asing, warga negara Inggris, orang Batak yang tinggal di Inggris yang Oke. selama ini memberikan perhatian terhadap perkembangan musik, terutama musik Batak di Indonesia. Nah, pada waktu itu sekitar bulan Maret, beliau diajak oleh yang bernama Romondang Bulan Panjaitan. Beliau siapa nih, Bu? Bulan Romondang Dia Bulan. juga seorang artis tinggal di Batam. Jadi dia Ibu Shirley diajak untuk menjadi juri di ajang Bulan Tua Record Talent. Jadi, Oke, jadi ada sosok bernama Shirley Iya. yang diajak oleh Bulan Iya. untuk menjadi Benar. juri di ajang iya, tadi ya. Iya, jadi Ibu Shirley ini dikontak dan diminta nomor handphone oleh Ibu Bulan ini. Ibu Bulan mengontak dan meminta nomor handphone beliau, kemudian terjadi komunikasi karena secara fisik mereka belum pernah bertemu. Oh, Ya, cuman dari lewat komunikasi media aja. sosial. Nah, perbincangan kembali ada persetujuan sekitar bulan Mei itu bahwa Ibu Shirley mau jadi juri. Pada awalnya menjadi juri di Got Talent-nya Ibu Bulan Panjaitan ini secara gratis.
Oke. Nah, dalam perkembangannya kemudian Ibu Shirley tertarik melihat talent-talent muda yang menjadi juara ajang Bulan Tua Record Got Talent ini. Oh, jadi gitu. sebagai juri ternyata ketika sudah berkembang, berproses, iya, Ibu Shirley-nya tertarik nih ya Iya, untuk bener. memberikan banyak bantuan atau mungkin membantu para talent yang sudah Iya. mahir atau sudah berbakat sebelumnya Wah, ini ya. benar. Oke. Jadi salah satu juaranya itu adalah Seni Situmorang, kemudian yang ibunya tadi terhubung dengan kita, Benaya Simanulang itu juara Idola Cilik ya. Ya, Sebelumnya juara Idola Cilik Oke. RCTI, kemudian ada Reni. Tiga. Pada awalnya. Oke, ini kan tadi season ketiga nih saya. Berarti ini untuk pemenang di season ketiga. Berarti sebelumnya untuk season 1 dan keduanya tidak ada kendala atau masalah? Ya, Ibu Shirley tidak semuanya ikut menjadi juri. Oke, Ibu Ya, Shirley hanya ikut di di season season 3 3 yang saja. juaranya Seni Situmorang. Oke, Ya. Tribuners. Jadi ternyata ajang ini sudah berjalan selama 3 season, tapi ada sosok bernama Ibu Shirley yang datang atau masuk ke dalam ajang tersebut pada season ketiga untuk menjadi juri, seperti itu ya. Nah, ternyata seperti apa lagi nih, Bu? Nah, karena kecintaan Ibu Shirley terhadap dunia musik tanah air ini, kemudian karena Ibu Shirley tahu Ibu Bulan ini adalah salah seorang produser lagu juga, karena Iya. punya production house juga, maka Ibu Shirley untuk mendukung talent-talent muda ini bersedia untuk membuatkan album para juara talent ini dan dibiayai penuh oleh Ibu Shirley. Ibu Shirley yang biayai Iya, penuh? membiayai penuh dan Ibu Bulan Panjaitan ini kemudian membuat taksasi anggaran tiap-tiap artis ya. Oke. Baik untuk Benaya, Seni, Reni itu pada awalnya. Iya. Kenapa Ibu Shirley tertarik untuk mau mengorbitkan? Karena sebelumnya sudah beberapa kali Bu Bulan ini mengajak klien kami ini untuk bekerja sama. Dan baru kali ini Ibu Shirley tertarik untuk ya. ikut. Jadi tahun-tahun sebelumnya Bulan ini ngajakin ini sudah juga. beberapa kali ngajakin lewat Oke. inbox ini, tapi baru kali ini Ibu Shirley merasa tertarik untuk mau bekerja sama. Oh, Gitu. oke. Nah, terus? Tindak lanjutnya setelah melihat talent-talent ini bakatnya luar biasa, apalagi kalau Di season 3 ini mungkin Iya. buat sangat tertarik Ibu Shirley ya. Ibu Shirley tertarik, maka dibilang saya mau mengorbitkan mereka dengan membuat album. Dan kalau Ibu Bulan setuju menjadi produsernya, saya akan biayain mereka full gitu kan. Oke. Ibu Shirley hanya mau dengan tanpa pamrih mau mempublis mereka supaya dikenal orang gitu. Nah, kemudian tindak lanjutnya Ibu Bulan membuat semacam ajuan proposal lah. Iya, kayak proposal ya. Kayak RAB proposal, ya, RAB rencana lah, anggaran rencana biaya. anggaran biayanya Ah. untuk Benaya sekian, Seni sekian. Oh, masing-masing Reni. orang Masing-masing beda-beda orang anggarannya? berbeda anggaran gitu, berbeda anggaran. Oke. Nah, sebelum disetujui semua rencana anggaran ini, kemudian Ibu Bulan ini minta DP. Nah, klien kami mentransfer DP lewat Bank Mandiri, awalnya 5 juta. Boleh diinfoin dulu Bu, nominalnya berapa nih total ketiga anggaran ini dari 3 talent ini? Nah, jadi begini, tiap talent itu kan beda Iya, anggaran. totalnya Misalnya, aja. karena ada berkembang ini jadi 7 talent. Ya. Awalnya dulu, awalnya Jadi, berapa? Kalau kayak Benaya misalnya 26.900.000, si Seni itu 31.400.000, dan si Reni Aritonang, karena namanya deket-deket nih. Si Reni Aritonang 31.400.000 dan si Seni Situmorang 32.400.000. 32 Iya. juta. Nah, kemudian setelah ini diokekan, klien kami mengirimkan 100 juta untuk memulai proyek ini. Ini Jadi untuk 100 juta itu pertamanya untuk berapa talent nih janjinya? 3 talent. Tiga talent. Jadi Oke. 105 juta sudah ditransfer. Nah, kemudian setelah proyek ini mau memulai, berkembang menjadi 7 talent. 7 itu dari
dari Padahal kan tunggu dulu, saya Iya, klarifikasi dulu iya, ya Bu, iya, sebelum iya. kita makin jauh nanti Tribuners Iya, iya. bingung nih. Jadi soalnya Ibu bilang di season 3 ini kita ada ajang dan pemenangnya itu ada 3 orang ya. Iya, iya. Nah, ketiga orang ini dilirik nih oleh Bu Sherly dan Bu Sherly ingin mengajak atau mengorbit para ketiga talent yang sudah menang sebelumnya di season 3 ini ya Tribuners. Iya. Nah, dikasihlah anggaran hingga 100 juta rupiah yang ditransfer 100, kepada iya, Ibu 105 Bulan juta, iya. untuk membantu orbitkan mereka bertiga. Iya. Terus setelah ada perkembangan malah tambah jadi 7 Iya. orang yang diorbitkan ini Bu. Iya. Yang niatnya diorbitkan ya. Sebagian mau diorbitkan, sebagian ada yang sebelumnya klien kami Bu Sherly ini berjanji akan membantu mereka buat album. Jadi bertambahlah Oh, oke. 4 orang lagi, Bang Erik Siotang, kemudian Peniel Panjaitan, atas nama Peniel Panjaitan, kemudian ada untuk si Roina Sihaan, dan satu rencananya untuk album Bulan sendiri gitu, yang didanai oleh Ibu Sherly. Oh, bahkan bulannya sendiri juga Iya. bakal didanai oleh Bu Iya, Sherly. ada- Ada 7 berarti Iya, nih. ada Itu 7 total jadinya. anggarannya jadi berapa Ibu Nah, setelah ada total perkembangan? anggaran yang klien kami transfer kepada Ibu Bulan ini 279.200.000. Ibu Sherly sudah transfer ke Sudah Bu Bulan. transfer. 200. Nah, kalau di total sebenarnya yang diajukan Ibu Bulan ini dari 7 talent itu 238.541.500 kalau dari RAB itu. Jadi dari RAB itu pun sudah ada kelebihan transfer Iya. sebenarnya, dan yang itulah yang kita minta sebenarnya pertanggungjawaban dari Ibu Bulan Panjaitan. Oke, gitu. jadi kasus seperti itu ya, dari ada ajang terus ternyata Ibu Sherly-nya kepengen mengorbit para anak-anak muda yang berbakat atau juga para talent yang berbakat yang ada di Indonesia, khususnya orang Batak ya, dari Batak Iya. ya, lagu-lagu Batak. Jadi ternyata Ibu Sherly ini merasa atau diduga dilakukan penipuan oleh Ibu Bulan seperti Iya, itu ya, iya. karena katanya para artis atau talentnya ini tidak mendapatkan benefit seperti yang Iya. dijanjikan dari RAB Iya. tadi. Oke, dan nilai total kerugian yang diterima adalah 279 juta rupiah 200. Tribuners. Iya. Banyak juga itu ya. Nah, mungkin saya boleh tanya ke Bapaknya nih, Pak. Iya. Ini kan sudah masuk dugaan penipuan dan penggelapan dana karena katanya harusnya para talent dan artis itu mendapatkan benefit sesuai RAB. Ya. Itu seperti apa sudah kasusnya sekarang, dan apakah dari RAB itu kapan dimulai dan sudah berapa lama ini pihak terlapor atau Bulan tidak melaksanakan RAB-nya atau keinginan Ibu Sherly sendiri, seperti apa? Ya, jadi baik kalau penjelasan dari hukumnya, untuk proyek-proyek itu sudah dilaksanakan tapi tidak sesuai dengan RAB yang diajukan oleh Saudari Bulan. Item-itemnya atau dari harganya nih, Pak? Item-itemnya pun tidak dilaksanakan. Oh, oke. Dari 12 item itu paling yang dilaksanakan dia cuma 3 item. Oh, jauh ya. Dan dari 3 item itu pun banyak yang di markup gitu dia. Harganya pun tidak sesuai. Harganya pun tidak sesuai. Nah, Ini kita kapan dimulai untuk project orbit-orbit ini, Pak? di bulan Juli lah. Juli ya, Juli. sampai sekarang berarti ya? Oh, sampai September tanggal 3 harusnya. Harusnya udah siap September? Iya. Oke. Nah, karena tidak dilaksanakan di 3 September, klien kita ini terbang ke Indonesia. Ibu Sherly ke Indonesia Iya, langsung? Oke. di Indonesia, karena harusnya di tanggal 3 itu ada syuting terakhir bersama dengan Ibu Sherly Napitu. Dan 7 talent lagi? Iya. Oke. Nah, karena syuting itu tidak terlaksana, barulah ketahuan ini sudah mulai bermasalah gitu dia. Oke, jadi Nah. ternyata proyeknya itu udah lumayan lama berarti ya, dan harusnya clear di tanggal 3 September, tapi sampai sekarang belum ada hasilnya berarti? Karena begini, saya menambahkan, Ibu Sherly jauh-jauh hari berencana akan datang untuk syuting bersama Ya. dengan Ibu Bulan. Ya, jadi ada proyek bersama. Tapi sebelum Ibu Sherly datang ke Indonesia sudah mulai terkuak nih.
peristiwa-peristiwa yang terjadi Bu kepada para Sherly talent merasa ada ini. kejanggalan ya. Sehingga walaupun Ibu Sherly datang ke Indonesia, jadinya tidak jadi syuting bersama dengan mereka. Ya. Jadi Bu Sherly-nya jadi datang ke Indonesia. Jadi bulan September. Tapi Ya. itu berhasil jumpa dengan Ibu Bulannya nggak? Tidak. Oh, justru sia-sia kedatangannya Iya, ya. justru sia-sia kedatangannya karena proyek bersama itu tidak jadi. Lalu Pak, dari Bu Sherly sendiri apa nih tindakan yang dilakukan kepada Bu Bulan nih? Nah, kemudian diskusi dengan kita, para penasihat hukum, akhirnya kita layangkan somasi di bulan Oktober, awal Oktober. Awal Oktober. Kita oke. layangkan somasi ke alamat Saudari Bulan di Batam. Aha. Nah, namun sampai waktu yang kita tentukan, beliau tidak ada respon. Bahkan kan ada kontak udah disediakan, WA atau dihubungi tidak ada. Karena begitu respon beliau, maka kita diskusi dengan klien, membuat laporan di Mabes Polri, di Bareskrim. Oke. Nah, atas dugaan penipuan dan penggelapan dengan kerugian 279.200.000 tadi. Oke, terus seperti apa sudah prosesnya sampai sekarang setelah dibuat laporan? Untuk proses, karena ini kan berhubungan dengan WNA, jadi nanti pihak Bareskrim itu diskusi dulu ke Interpol. Oke. Karena kalau ada pemeriksaan luar negeri kan harus melalui Interpol. Iya. Mungkin di bulan ini akan ada pemeriksaan ke kami dulu, karena kan laporannya atas nama saya. Nah, itu dia, Bu. Jadi ternyata Ibu Bulan sama sekali tidak ada tanggapan ya? Tidak ada Benar. tanggapan. Atau klarifikasi terkait RAB-nya tadi atau anggaran yang telah dikeluarkan itu tidak ada Tidak tanggapan ada sama tanggapan. sekali sampai sekarang. Iya. Nah, Justru karena Ibu Bulan tidak ada itikat baik, maka kita klien kami memutuskan untuk mengadukan kepada kepolisian. Kenapa Ibu Sherly membuat pengaduan ini? Ini bukan soal nilai ya, Iya. bukan soal nilai yang uang, tapi memberikan efek jerah supaya nanti ke depan ketika ada orang percaya bekerja sama dengan siapapun, itu dijaga kepercayaan itu. Iya benar. Siapa lagi Ibu Sherly ini mengemban atau memegang 7 nama nih yang Iya. sudah dijanjikan untuk dilakukan orbit atau mengeluarkan Iya. album, tapi ternyata Iya. tidak Iya, terrealisasi. karena yang jadi nama baik sendiri nama baik ya. Ibu Iya, Sherly benar. Napi itu yang jelek gitu. Seolah-olah Ibu Sherly berjanji muluk-muluk membuat album, mendanai dengan beragam fasilitas, ternyata realisasinya terhadap 7 talent ini tidak seperti itu. Iya. Gitu. Itu yang mau diklarifikasi juga lewat supaya ya Ibu Sherly sudah memberikan anggaran sesuai dengan yang diajukan Iya. Ibu Bulan gitu. Walaupun dalam realisasi faktanya para talent ini mengatakan oh tidak seperti itu gitu. Ini juga yang mau kita jelaskan ke publik nih, Mbak Molly, bahwa seolah-olah Bu Sherly ini remeh-temeh juga dipersoalkan, tidak gitu. Ada hal-hal prinsip di dalam sebenarnya permasalahan ini. juga Bu nggak remeh-temeh juga ya, Iya. karena dana yang dikeluarkan juga nggak Enggak sedikit. terlalu sedikit gitu. Padahal itu beliau sudah melakukan hal yang baik Iya. untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dia juga pastinya tidak mengharapkan apapun dari Iya, hasil itu. benar. Tapi ternyata niat beliau itu malah ditipu. Iya, gitu. dicederai oleh orang lain. Iya, gitu. pihak yang tidak bertanggung jawab Iya. nih ya. Jadi kepengen nanya nih dari para talent atau juga artis nih yang ikut Iya. ajangnya, kan tadi udah di-spill juga sebenarnya ada beberapa poin yang item yang tidak dilaksanakan ya dari yang harusnya dikeluarkan dari anggaran yang disertakan sebelumnya. Ini ada kakak kita yang cantik ya, talent dari ajang yang dibuat oleh Ibu Bulan tadi ya. Ini Seni. Seni, ini seperti apa kamu menanggapi kasus atau kejadian nih yang sedang kamu alami sekarang ini, dengan mungkin kamu diberikan harapan palsu ya istilahnya ya. Gimana nih tanggapannya Seni? Kalau tanggapan saya tentang pengerjaan proyek ini, Kak, awalnya memang kami sebagai peserta sebenarnya cuma untuk berkarya. Pengennya cuma untuk berkarya, tapi endingnya kok jadi ada kejadian-kejadian yang janggal, dan bahkan ada yang bermasalah antara pihak dari Kak Sherly sama Kak Bulan. Sebenarnya itu sangat disayangkan, Kak, karena untuk kami
yang lagi pemula, kami kan butuh disupport nih. Iya. Tapi kenapa yang Belum banyak pengalaman juga ya. Nah tadi saya ini ada sebutin perihal kejanggalan-kejanggalan yang di antara Ibu Sherly dan juga Ibu Burlan ya, seperti itu. Emang kejanggalannya seperti apa yang saya ini rasain? Jadi gini Kak, kami kan sebelumnya udah pernah juga nih buat video klip sama yang lain. Tapi kenapa kalau sama kakak ini rasanya beda? Jadi kami itu lebih ke... Kakak ini tuh maksudnya Bulan ya? Iya, Kak Bulan. Kenapa kami, kalau saya sendiri pas waktu pengerjaan project itu merasa kayak ya kamu itu di bawah saya. Jadi apa yang saya bilang kami itu harus turut gitu. Ada kayak perasaan kayak gitu sendiri yang timbul sama saya. Jadi memang kita kalau mau ngasih saran juga itu terbatas. Kayak udah ini duluan, udah ciut berarti duluan. kayak attitude atau sikap dari Bulan ini aneh ya untuk melakukan project ini ya. Iya, jadi kami juga memang enggak ini mau berkarya loh, tapi kenapa jadi kita mau ngasih Bertiga nih ya, berkarya kayak gitu atau berapa orang? Itu kalau dari saya sendiri, kalau teman-teman yang lain, karena memang kalau saya sendiri merasa sewaktu pengerjaan proyek itu seperti diasingkan, bisa dibilang seperti diasingkan. Kenapa tuh? Kenapa aku bilang kayak gitu? Gini Kak, Kak Bulan ini menurut saya itu orangnya apa yang dia bilang, apa yang dia mau itu harus kita turutin gitu. Kalau menurut saya ya. Tapi memang saya orangnya kan Kak nggak terlalu mau ikut-ikutan nih. Selama proses pengerjaan proyek itu juga Kak Bulan enggak pernah bahas ini nih, ibaratnya gimana ya kita buat konsepnya, enggak pernah. Oh jadi kayak dia sendiri aja gitu, malah langsung jadi kami ngasih tahu idenya sendiri. Enggak ada, bahkan cerita untuk ide apa segala macam, jadi kami juga awam kan ibaratnya. Nanti buat gini ya, nanti konsepnya kalau diceritain kayak gitu mungkin kami boleh eksplorasi untuk ini kami, oh nanti kayak gini aja ininya, untuk proses pembuatan video klipnya nanti bisa bergaya kayak gini-gini gitu kan Kak. Tapi selama pengerjaan video klip itu kami ya diam dan kakak itu juga lebih banyak ceritain orang. Itu yang sangat disayangkan. Seorang begosip nih dia. Iya. Loh, jadi bukan fokus ke dalam project malah begosip keseringannya. Jadi memang ceritain orang dan aku sebagai sebagai talent ini ngapain gitu kan Kak. Jadi dari situ mungkin kakak itu udah nggak suka sama aku karena nggak bisa masuk ke cerita-cerita yang kayak gitu. Aku orangnya nggak terlalu suka. Itu kan perihal sifat dari Bulan nih berarti. Tapi kalau misalnya dari project atau dari yang harusnya kamu di orbit nih sama Ibu Sherly ya, seperti apa yang diberikan oleh Bulan sendiri kepada kamu? Itu untuk gimana tadi? Projectnya untuk selama kamu menjalankan untuk melakukan orbit. Itu kan banyak tuh anggaran yang diberikan oleh Ibu Sherly ya kepada Bulan untuk melakukan pengorbitan itu ya. Nah, kamu dapat apa aja nih dari Bulan selama proses untuk menuju orbitnya nih? Nah, jadi gini Kak, sesuai dari anggaran yang udah dibuat oleh Kak Bulan, setelah saya tahu ininya, totalnya ada sekitar 32 juta lebih. Itu sebelumnya kamu nggak tahu? Enggak, sebelumnya aku nggak tahu. Kamu tahunya kapan? Setelah ada kasusnya. Oh, justru setelah selesai, itu kan berarti mereka kan kasusnya ini terjadi ketika proyeknya harusnya udah selesai kan? Iya. Oke, berarti baru tahu ketika proyeknya udah selesai kamu kerjain ya anggarannya. Terus gimana? Nah, jadi di situ saya juga kaget lah, kok bisa sampai 32 juta gitu kan? Ini apa aja yang termasuk di anggaran dari proses pengerjaan video klip itu gitu kan Kak? Terus setelah saya lihat ada beberapa item dari anggaran tersebut yang dibuat Kak Bulan yang tidak sesuai seperti yang saya dapatkan. Contoh? Gitu. Iya, jadi di item itu ada dibuat penata vokal Kak. Padahal sewaktu kami proses take vokal itu cuma arranger yang ngarahin kami, arranger yang buat musiknya. Arranger masuk ke dalam itemnya? Atau yang yang buat musik kan Kak. Masuk dalam item. Masuk. Tapi ada penata vokal. Iya, padahal penata kamu nggak ada ngerasain? Enggak. Jadi kami cuma pure diajarin sama ininya. Apa mungkin Bulannya yang menata vokalnya mungkin seperti itu Enggak kali? juga, karena Dia memang sendiri tidak ada di sana ya. Oh iya. Enggak tahu lah entah kemana kan Kak. Makanya juga, oh gini ya gitu. Aku juga Penata vokal. Terus apa lagi nih? penata vokal itu aku nggak ada dapat. Di penata vokal sendiri berapa anggaran yang diajukan Bu? 1.150.000 Di sini ya.
1.150.000. Bukan 1.750.000 kalau nggak salah. Oh, Seni, sekitaran segitu ya, 1 juta lebih ya. Nah, terus item apa lagi nih? 2 itu Kak. Itu ada, kami kan ada 2 lagu nih. Ada satu lagu Indonesia, Iya. lagu bahasa Oh, iya. Indonesia sama lagu barat. Nah, yang lagu bahasa Indonesia ada dibuat penata vokal 750. 750. Itu sama Iya. sekali nggak ada. sama Lagu saya barat sendiri. 1 juta. Terus lagu barat ada dikasih 1 juta. Lagu barat 1 juta. Iya, padahal itu kalau saya sendiri saya nggak ada dapat. Ngerasain penata vokalnya itu nggak Iya, ada ya, nggak ada. fiktif ya penata Iya. vokal. Terus item apa lagi nih yang dibohongin atau yang tidak ada fiktif? Terus di sini juga ada banyak banyak dari anggaran itu yang saya tidak tahu berapa sih sesuai perjanjian mereka nominalnya. Karena menurut saya totalnya itu Kak kayak nggak sesuai gitu, nggak sesuai. Kayak di sini ada juga dibuat apa namanya muanya untuk Makeup artist ya, makeup artisnya itu ada dibuat 2 juta. Ada dibuat 2 juta. Saya bisa Itu untuk pembuatan video klipnya ya? iya, untuk pembuatan video klipnya. Saya bisa kasih tunjuk sama Kakak kualitas dari hasil make up yang 2 juta sama yang 600. Mungkin boleh ditampilin ya nanti ya hasil make upnya Oh, iya. ya, boleh ya? Oke. Ini berarti hasilnya untuk make up 2 juta Iya, tadi. iya. Oh, Jadi di oke. situ, jadi di situ memang kan muanya itu ada asisten katanya asisten dari Kak Bulan. Ada asisten Kak Bulan di sana dan kakak itulah yang jadi mua kami. Gitu. Kakak itu yang jadi mua kami dan di total itu 2 juta di item yang udah dibuat, di anggaran yang udah dibuat tadi. Padahal asisten judulnya, bukan seorang makeup artist. Iya, tapi nggak tahu lah Kak. Mungkin kakak itu udah buat Belajar makeup artist juga ya. udah belajar dan Itu tapi belum didetailin lagi ya, Bu, untuk Iya. terkait masing-masing item anggarannya dari pihak penasihat hukumnya sendiri belum ada sedetail itu untuk melakukan penyelidikan ya. Belum. Belum ya? Belum. Belum. Tapi yang pasti dari hasil makeupnya itu nggak sesuai. nggak Tidak. sesuai dan akhirnya Aneh dia ya? harus take video klip kembali karena dia merasa aneh wajahnya di situ. Oh, sampai kayak gitu. Sampai diulang lagi oleh Ibu Sherly membuat video klipnya gitu. Karena dia tidak nyaman dengan makeup itu. Oke, jadi memang banyak berarti keanehan dari anggaran yang harusnya Benar. diberikan kepada para talent justru tidak sesuai dengan anggaran yang seharusnya ya, seperti itu ya. Nah, kalau itu tadi dari Seni, kita boleh ngobrol nih dengan orang tua talent atau artis juga ini. Artisnya bernama Benaya Simanulung dan saya bakal ngobrol bersama orang tuanya bernama Mona Lisa Simatupang. Halo Ibu. Boleh suaranya dibuka dulu Ibu, unmute. Halo. Halo Ibu. Ibu ini kan kalau Seni tadi sudah sedikit ada spill ya terkait tidak kesesuaiannya anggaran yang diajukan kepada Ibu Sherly. Ternyata aneh nih item-item atau hal yang dilakukan oleh Ibu Bulan kepada para artisnya ini. Dari Ibu sendiri nih sebagai orang tua, bagaimana nih memandang atau berpendapat kejadian ini, Bu? Silakan. Kalau saya jujur, kalau anak saya itu tidak mendapatkan seperti yang kita harapkan. Aha, harapannya seperti apa emang ya, Bu? Karena di saat dia take vokal, dia itu udah merasakan, kok aku nggak diperhatikan ya, kok aku ditinggal aja, tidak ditemani, gitu ngomongnya. Terus dia itu sampai pulangnya sore, dia merasa, kenapa harus seperti ini, Ma? Kata dia. Jujur sebagai saya orang tua, anak saya merasa di sini ditekan, tertekan perasaan. Tapi saya mengajarkan sama anak saya awalnya, kamu harus mengerjakan tugas yang dari Bos Tante Sherly ini, karena ini kamu bekerja secara profesional, saya gituin. Ini Dan boleh dia ceritakan bilang- sedikit, maaf Ibu saya salah, boleh ceritakan sedikit emang dari Benaya sendiri seperti apa nih yang dirasakannya selama menjalankan proyek ini, Bu? Selama dia menjalankan proyek ini, dia tidak merasakan seperti yang dibuat sama produser Kak Eda Sherly, sama Benaya, dan intinya Kak Benaya di sini selama dia take vokal itu tidak ada ditemani dan dicuekin, Oke. Terkait kalau tidak diperhatikan.
Pastinya Ibu sudah tahu ya anggaran yang diberikan dari Ibu Sherly kepada Benaya nih berapa tadi 31 juta kalau tidak salah ya Ibu? 26 Oh, juta. 26 juta. Sorry. 26 Ibu juta sudah tahu 900. anggarannya segitu? Kalau itu saya belum tahu. Sesudah ini tercuat kasusnya di medsos media, baru saya tanya sama Ibu manajer berapa sih sebenarnya apa biaya untuk vokal Benaya, syuting Benaya gitu, dan itu tertotal itu 26.900.000. Nah, setelah Ibu tahu anggarannya nih, seperti apa Ibu? Apakah Ibu ada komparisi antara selama proyek berlangsung dan juga anggaran yang telah tersedia itu seperti apa? Apakah Benaya ada cerita nih terkait keanehan-keanehan selama proyek berlangsung, Bu? Iya, kalau itu memang pasti ada. Dia bercerita begini karena ini kok ada tek vokal, di sini ada penata vokal, sedangkan itu tidak ada saya terima. Oh, sama seperti saya nih berarti ya? Lebih Iya, mahal sama. lagi dia. Dan itu tidak ada saya terima, penata vokal itu tidak ada. Karena yang ada di situ yang punya untuk rekaman itu untuk tempat apa? Studio. Tempat tek vokalnya, studionya. Nah, dan yang ada di situ ya yang bernama Binsar Sinaga itu cuman gitu, sama operatornya gitu. Oh, justru kayak main tunggal sendiri ya, tidak dirangkul justru ya. Kalau misalnya terkait akomodasi seperti konsumsi gitu, apakah aman Bu atau juga ada sedikit keanehan nih? Iya, kalau selama di tek vokal Benayanya itu cuman makan sekali. Satu Dan hari itu hanya sekali? Halo? Satu hari sekali makannya Bu? Iya. Dan itu pun nasi bungkus, Honor. nasi padang. bungkus. Honornya. Kalau Iya. honornya seperti apa Ibu? Gimana Kak? Honor? Kalau masalah honor Benaya, awalnya kita kan tidak tahu dan dia tidak ada bertanya sama kita dan memberitahu berapa budget-budget Oh, tidak ada anak di ini. sounding di awal ya? Perjanjian awalnya tidak ada Bu? Tidak ada, ya, Oke. tidak ada. Terus tiba-tiba sesudah ini ada keluar lagu dari Eda Sherly, Benaya ditransfer dengan uang 3 juta. Oleh? Ternyata, dan Dari Ibu Bulan? iya, 3 juta. dari ibu. Iya. Terus? Dan di sini saya lihat untuk pengeluaran Benaya itu untuk honor 2 lagu itu sebenarnya 4 juta, dan ini Ibu Bulannya tidak ada bertanya kepada kita, kepada Benaya, berapa sih budget yang kamu mau minta, seperti itu tidak ada. Oh, jadi justru anggarannya harusnya 4 juta, tapi ditransfer cuma 3 juta ya? Ya, tetapi sesudah kasus ini tercuat, baru dia transfer lagi 1 juta. Oh, terkait honor berarti Iya. dituntaskannya Iya, ya Bu? sama dengan Sama? saya. Sama. Kayak gimana? Iya. Sama juga? Iya sama. Nominalnya juga sama? Iya, nominalnya sama, tapi memang kemarin setelah ini kasusnya udah di up gitu kan Kak. Jadi Kak Bulan sempat ngajak kami talent yang ikut pas proses pengerjaan video klip kemarin. Berapa orang tuh? Ada tiga orang. 3 orang, Ada 3 orang yang menang kemarin di season 3. Jadi itu memang kami ditelepon dari WA, kami berempat. Grup ya, conference ya? Grup. Jadi di situ kakak itu langsung bilang gini sama kami, pokoknya kalian bantu kakak dulu gitu. Jadi pokoknya udah ada masalah memang Kak. Banyak sih masalah yang kami temuin waktu proses pengerjaan video klip ini. Jadi memang kakak itu langsung bilang, kakak itu nangis waktu itu. Kalian harus bantu, ada orang yang mau yang mau menghancurkan kakak gitu bahasanya sama kami. Ada orang menghancurkan kami. Jadi ini harusnya memang honor kalian itu 4 juta. Tapi ada banyak alasan dibuat sama si Kak Bulan ini untuk membenarkan bahwasanya sebenarnya walaupun kakak ini memotong 1 juta honor kami, tapi ini untuk kesini, hal yang baik gitu. Ada lagi cerita di balik itu Kak. Jadi kakak yang tadi ada Kak Royna. Nah, kakak itu buat Kak Royna jadi alasan. Padahal sebelumnya Kak Bulan bilang gini, Kak Royna ini kan termasuk anak kesayangan dari Kak Bulan.
Roina ya, Iya, oke. iya. Kak Roina termasuk anak kesayangan Kak Bulan. Di season 2 kakak itu juara 1. Oh, Roina ini pemenang season 2 Iya, dan dia juara juara 1. Iya. Dan termasuk kesayangan oleh Dari Kak Ibu Bulan. Oke. Nah, jadi Kak Bulan bilang kayak gini kemarin sama kami. Saya nggak tega lihat Boruko bilang Kak Bulan itu nanti bilang si Kak Roina nanti nggak ikut. Nanti mereka lihat kita seru-seruan padahal Boruko si Roina nggak ikut. Jadi memang kakak itu inisiatif sendiri mau bawa Kak Roina ke Jakarta juga. Nah, dan itu katanya awalnya itu dibiayai sama saya sendiri. Tiketnya makanya Saya apa itu segala- Bulan ya? Iya, dari saya sendiri, dari Kak Bulan sendiri. Padahal setelah kasus ini tercuat, terus Kak Bulan bilang gini, sebenarnya honor yang saya potong dari kalian saya buat untuk bayarin tiket dari si Kak Roina. Kan udah beda nih Kak, udah beda Alasannya statement. dibuat ya Iya. untuk itu ya. Padahal awalnya kakak itu bilang itu dari saya sendiri, saya pribadi untuk tiketnya dan semualah untuk ini. Oke, ternyata memang banyak kejanggalan. Untuk itu, Ibu Sherly sendiri langsung mencari penasihat hukum untuk membantu memproses ini ya. Iya. Di bulan Oktober berarti mulainya ya untuk Sebenarnya laporannya. Di bulan September ketemu. bulan September Ibu Sherly sudah konsultasi sama saya. Kami ketemu di Parapat waktu itu. Karena memang saya sudah menjadi penasihat hukum Ibu Sherly sejak 2021. Ibu Sherly mendiskusikan kok ada proyek saya begini, saya minta pertanggungjawabannya tidak diberikan gitu. Saya menyarankan waktu itu kita selesaikan dulu baik-baik. Saya akan ajukan somasi supaya ada penyelesaian, kita cari jalan terbaik. Tapi oleh karena pihak Ibu Bulan tidak merespon sama sekali, tentu kami juga harus mempertahankan hak klien kami gitu. Benar. Jadi sehingga kita memutuskan untuk membuat laporan polisi. Karena begini Kak Molly, banyak orang bilang itu hoax, hanya foto-foto itu di Mabes Polri gitu. Tidak mungkin Ada lah, yang ngomong gitu juga tidak ya. mungkin lah, kami pengacara Iya. jelas itunya hanya sekedar foto-foto habis Foto-foto nongkrong di ke liburan ya, Bu? Mabes Polri gitu. Bukan di Jadi, Mabes Polri, ya benar. jelas ya, kita sebenarnya kemarin tidak mempublikasi laporan kita di Mabes Polri karena kami melihat di media sosial karena pihak Ibu Bulan sedang berbahagia ya, melangsungkan pernikahan esok harinya. Tentu sebagai apa kan, manusia kan kita punya perasaan. Kita tidak mau ada orang mau berbahagia dibebani masalah-masalah pengaduan hukum seperti ini gitu. Sehingga kita menahan diri untuk tidak mempublis sebenarnya. Tapi ketika akhir-akhir ini kita melihat justru pihak Ibu Bulan sendiri yang Tidak ada etikat baiknya ya. dan setiap hari live seolah-olah ini menjolimi yang bersangkutan. Saya kira biarlah proses hukum yang memproses siapa kebenarannya gitu. Ternyata pada saat pembuat laporan, Bulan tidak sama sekali tidak merespon pihak Bapak Ibu, tapi beliau selalu melakukan live. Iya. Oh, Hampir oke. saya juga tidak menonton sih, saya hanya mendapatkan share dari Ibu Sherly. Tapi menurut kita kan kemarin saya ya, karena kita perempuan juga kan. Iya. Ketika ada orang yang ingin berbahagia, kita publikasi laporan polisi, seolah-olah kan kita tidak punya tenggang rasa gitu. Maka kami memutuskan dengan Pak Joko, janganlah kita publikasi laporan polisinya gitu. Tapi ketika ini makin menjadi-jadi dan dikatakan hoax hanya sekedar kita foto-foto di Jadi Mabes itu yang Polri, buat jadi bertindak tegas ya, seperti itu ya. Boleh buat tanya lagi nih sama Sani, jadi kan kalian sudah ada melakukan rekaman lagu ya, buat video klip juga udah, hasilnya sudah ada belum? Outputnya Hasilnya atau hasil video klipnya? ada Kak, tapi memang harus di take ulang lagi. Terakhir kami syuting video klip di Samosir. Jadi gini, kami datang ke Jakarta, ke Bandung untuk take video klip. Namanya juga kan bahasanya mau internasional nih, tapi endingnya kayak gitu setelah proses pengerjaan video klipnya nggak sesuai. Jadi memang endingnya karena makeupnya juga kayak yang saya jelaskan tadi sama kakak itu nggak sesuai, bahkan saya dibully.
dibully sama jadi teman-teman. harus retake. Iya, retake Itu lagi. tidak approvalnya dari Bu Sherly-nya atau dari mananya nih, Bu? Akhirnya Bu Sherly mengeluarkan dana double lah untuk Oh, ini take berarti vokalnya mereka Sherly. lagi proses untuk pembuatan video lagi. Sudah Sudah selesai. Oh, Karena udah dianggap- siap juga. Udah. Oh. Tapi belum di-up, Kak. Satu pun Iya. untuk kami bertiga ya, saya, Benaya, sama Reni, itu satu pun dari karya yang udah kami buat itu belum ada di upload ke YouTube. Iya. Oh, karena- tunggu tanggal mainnya Karena berarti ya dianggap semua kemungkinannya. ini lagi dalam permasalahan gitu. Oke, kita kembali lagi ke Zoom nih, ada Mama Benaya. Halo Mama. Nih sebelum kita closing, boleh saya minta statement dari mamanya Benaya nih, seperti apa harapannya dari kasus yang sedang dialami oleh anak ibu sendiri? Silakan. Dari kasus ini, jujur anak saya itu gimana nih? Halo? Ya, udah bisa Ibu, silakan. Dari kasus yang sekarang ini, terus terang anak saya memang, apalagi udah tercuat di sosial media ya Kak ya, dia merasa mentalnya itu down. Saya sedih karena dia masih anak kecil loh Kak. 14 Boleh tahun. 14 tahun. Iya, 14 tahun dia merasakan yang seperti ini, bukannya mendapatkan selayaknya dia artis, karena memang dia dari idola cilik ya, dari idola cilik dia sudah ada nama walaupun tidak sebesar yang orang-orang katakan. Terus Benaya itu sampai sekarang aja terkadang dia ya udah pasrah, gimana dah kayak gini mak, aku udah siap. Tapi intinya kita sebagai orang tua, aku kasih support terus dengan Benaya, bagaimana supaya dia bangkit lagi semangat dia untuk berkarya, untuk kembali dia di dunia dia untuk tarik suara itu Kak. Terus apalagi kalau sekarang ini ya dia pasti sudah seperti para netizen itu pasti membuli dia saat ini, mengatakan ya Benaya tidak tahu diri, tidak tahu ini, begini-begini. Sempat dibully Data juga ya. Iya, itu asal tahu kita live terima juga kasih. itu sudah ada datang itu para netizen, tapi saya menanggapinya dengan positif dan Benaya saya kuatkan, saya dampingi, kamu tetap harus berkarya. Bagaimanapun kata mereka, kamu tidak tahu diri, tidak begini, intinya kamu dari idola cilik. Walaupun kamu masuk ke event dia dulu, itu dikenalkan sama orang, dan kamu mendapatkan begitu banyak berkat di room itu wajar kamu mengucapkan terima kasih, dan itu udah dia ucapkan kepada Bulan Panjaitan dan mengucapkan terima kasih. Dan sekarang di saat Ibu Sherly mau memproduksi dia, kenapa hak si anak ini tidak sesuai yang dibuat dengan laporan dia, tidak sesuai yang kami terima gitu, karena uang kostum Benaya aja dibuat di situ 2 juta dan itu tidak ada kita terima. Oke, harapannya seperti apa nih Bu terkait kasus ini? Ya harapan saya supaya ini semuanya ya supaya jangan ada lagi lah seperti perintis-perintis sekarang, apalagi untuk anak kecil ya sebesar Benaya 14 tahun, supaya karena ini jujur mental anak jatuh. Jadi supaya jangan ada lagi kejadian yang seperti ini, cukup dengan kita aja, dan supaya keadilan ditegakkan lah Kak. Siap. Gitu. Baik, terima kasih banyak Mama Benaya ya. Semoga Benaya cepat semangat lagi, lekas semangat lagi biar bisa terus berkarya ya, dan juga supaya ini acara ini semoga juga bisa membuka mata netizen nih supaya jangan sampai salah kaprah, dan ini kita speak up untuk membicarakan kebenaran tentunya. Jelas. Semangat terus Mama Benaya dan juga Benaya, terima kasih banyak sudah join bersama kita hari ini. Oke. Tribuners, jadi ini tadi ada dikabarkan juga kalau misalnya ada kena bully. Dari Seni sendiri juga ada kena bully.
ada beberapa teman-teman saya Kak ngirim live dari Kak Bulan. Nah, kamu juga ada di ini nih, tapi memang kurang detail. Teman-teman saya yang jauh lebih detail. Karena memang saya kan Kak, karena perlakuannya tadi aku nggak terlalu mau membahas apapun sama kakak itu selama proses pengerjaan video klipnya. Jadi memang kalau untuk saya sendiri, ya udah kalau kakak itu pun agak kurang ini sama saya, kakak itu nggak banyak cerita sama saya. Jadi imbasnya sama saya nggak terlalu banyak. Kalau teman-teman yang lain kan udah pada kompak gitu. Oh, jadi karena Roina Bulan ini melakukan live, terus menyebut-nyebutkan masing-masing nama talentnya. Hal itulah yang membuat netizen malah membuli dan tidak tahu fakta sebenarnya ya. Jadi ini semoga jadi terkuak nih kebenarannya. Dan juga kita juga berharap seperti apa proses hukumnya atau seperti dari pihak kepolisiannya untuk mengusut kasus ini supaya terkuak nih mana yang benar, mana yang salah, dan pertanggungjawabannya juga tentunya ya. Mungkin dari pihak pengacara, dari Bapak dulu boleh memberikan statement terakhir nih sebelum kita menutup acara hari ini. Ya baik, kepada netizen lah ya, netizen karena mereka ini adalah multi talent, olah vokal, penyanyi-penyanyi, di mana nanti kita akan akan mendesak Mabes Polri, Bareskrim untuk memproses laporan kita ini. Karena banyak di media, katanya kami belum baca, banyak di media mengatakan kita hanya foto-foto di Bareskrim. Nah, mungkin untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan buat di media, kita akan beritakan bahwa mungkin kami akan diperiksa dalam waktu dekat. Jadi harapan kita kepada saudara terlapor juga, kita melakukan somasi itu agar ini diselesaikan secara kekeluargaan. Namun karena tidak ada itikat baik, maka kita buat laporan itu. Mungkin nanti akan ditunjukkan oleh Ibu Salma Utajuru. Oke, ini laporannya ya. Nanti bakal kita tayangkan juga nih Tribuners untuk terkait laporannya. Tapi mungkin boleh dari Ibu juga memberikan statement terakhir nih kepada Tribuners. Ya, jadi seperti yang saya katakan di awal, sebenarnya klien kami hanya mau ingin supaya ada pembelajaran ke depan, supaya setiap orang yang diajak bekerja sama itu betul-betul memang mempertanggungjawabkan. Karena bagaimanapun nilai uang itu mungkin bagi Ibu Bulan sedikit gitu, tapi bagi klien kami ini bukan soal jumlah gitu kan, tapi betul-betul memang jangan diambil hak orang lain itu. Nah, apalagi anak kecil ya, apalagi ada anak kecil dan niatnya ingin supaya mereka ini dikenal masyarakat gitu. Nah, kami sudah membuat laporan per tanggal 22 Oktober pukul 17 WIB, ini STPL-nya bisa Kak Molly lihat. Surat tanda terima laporan polisi nomor STTL/3080/10/2024 di Bareskrim Mabes Polri Jalan Trunojoyo nomor 3. Jelas ya. Ini jelas laporan polisinya. Tadi saya sudah sampaikan ini kami tidak publikasi pada saat itu karena keesokan harinya netizen justru bilang foto-foto doang, jadi tapi dipublikasi ya. Kemudian seolah-olah Ibu Shirley ini berbohong, hanya sekedar bilang buat laporan polisi, maka kami harus tunjukkan ke publik ini kebenarannya gitu. Jadi supaya publik juga tahu bahwa itulah masalah-masalah yang dihadapi oleh para talent, dan tentu Ibu Shirley selaku pemilik dana tidak akan tinggal diam untuk meminta pertanggungjawaban dari Ibu Bulan sendiri gitu Kak Molly. Baiklah Tribuners, itu dia ya detail permasalahan atau kejadian nih yang terjadi dengan dugaan kasus penipuan dan juga dugaan penggelapan dana yang terjadi di ajang Got Talent tadi ya. Bulan Tua Court Got Talent tuh ya Tribuners. Jadi semoga nih kasusnya ini bisa cepat selesai, terus juga udah bisa nih diberikan klarifikasi mungkin dari pihak Bulannya juga, atau seperti apa nih klarifikasi dari pihak Bulan untuk menanggapi terkait kasus ini ya, supaya ada etikat baiknya lah ya, karena somasi sebelumnya juga tidak ditanggapi. Oke deh Tribuners, kami juga Tribun Medan pastinya mengucapkan semoga kasusnya cepat selesai, semua cepat clear, terus juga para talent juga cepat sembuh dari trauma yang dialaminya dan dapat terus berkarya. Dan nantinya kalau misalnya ada update dari kasus ini, kita bakal update lagi di episode 2 untuk Speak Up
seperti ini Tribuners. Baiklah, terima kasih banyak Ya. kepada para narasumber kasih. sudah hadir, Terima kasih. sudah berkunjung, sudah melakukan speak up di Ya. acara kita. Semoga cepat selesai kasusnya, Iya. Bapak Amin. Ibu, Amin. adik Mudah-mudahan. juga ya. Semoga terus berkarya, jangan putus semangat tentunya. Baiklah, terima kasih Tribuners sudah menyaksikan speak up episode kali ini. Jangan lupa untuk saksikan episode selanjutnya. Bye. Bye.